Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru pergi ke Salu, singgah sebentar di Bangkinang. Itu perjalanan saya hari ini. Jadi malam nanti ada acara KKN mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Salu. Kemudian kata Ustadz Tatang, Pak Kapolres Kampar mengundang kita siang. Jadi saya bilang insya Allah datang. Inilah pertemuan kita hari ini. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang bertanya kok bisa Polres Kampar dapat jadwal. Nah, ini perlu dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena saya di Riau ini jadwalnya hanya pekan kedua hari Sabtu dan Ahad. Hari Jumat Sabtu, pekan kedua, namanya 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi yang hari ini sudah di luar kode etik. Jadi Bapak Ibu itu saya jelaskan supaya tak jadi fitnah. Kenapa pula Ustadz Somad bisa datang ke Polres Kampar. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres Kampar, Bapak Bobi Putra Ramadan Sebayang, bukan Subayang, beserta Ibu Ketua Bayangkari, Bapak Wakapolres Kampar beserta Ibu Wakil Ketua Bayangkari. Hadirin hadirat keluarga besar Polres Kampar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik dari Panti Asuhan Muhammadiyah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang hari ini, mohon maaf bapak-bapak saya membelakangi. Di balik seragam suami ada doa dan cinta seorang istri. Yang pertama perlu disyukuri bahwa bapak-bapak lulus menjadi polisi. Karena banyak sekali orang yang mau jadi polisi nggak lulus. Itulah yang mengatur di jalan itu. Saya pernah ditanya orang, apa beda polisi gila sama gila polisi? Saya bilang apa bedanya? Kalau polisi sudah lulus dia baru gila. Kalau gila polisi karena tak lulus lah maka dia gila. Tapi bagi orang yang sudah lulus, sudah lama jadi polisi, bagi dia seragam polisi itu biasa saja. Tapi bagi orang yang ikut tes tidak lulus-lulus, begitu juga dengan istri polisi, Ibu Bayangkari. Cobalah, payah juga memang nanyanya. Cobalah tanya perempuan yang mengimpikan punya suami polisi. Tiba-tiba setelah dicek, rupanya calon suaminya itu polisi palsu. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Tapi saya tak punya pistol besi, pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi. Itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak.
Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah. Wah, banyak juga. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustadz, muak kali aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ngambil, ambillah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diperturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang. Udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang. Udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang. Tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menengok seragam. Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, tak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkan. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Coba kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya aku, sudah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak polisi, mana bisnismen sudah ditembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam dulu. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran, ini Ustaz Somad ini datang apakah tablik akbar? Tidak, ini dia datang intern. Memang cocok, judulnya ini judul intern memang. Kalau dibuat ini tablik akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Kami nggak masuk nih kata dia kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul intern ini. Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Enggak sampai ajalnya. Bukan karena tersinggung. Nah, di balik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun
sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz.